Dabatul At adalah sebuah frasa yang berarti binatang buas monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam binatang ini sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah dekat Gunung Safa. Setelah peristiwa matahari terbit dari barat, ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-At ini akan membawa tongkat Nabi Musa alaihi salam dan cincin Nabi Sulaiman alaihi salam. Dabat dalam bahasa Arab yang berarti binatang atau binatang buas monster berasal dari kata db yang berarti berjuang. Kata ini sering digunakan untuk binatang dan serangga. Sedangkan kalimat al-At berarti bumi. Namun makna secara bahasa, Dabat al-At memiliki arti hewan bumi tanah dalam bahasa Indonesia. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Sedangkan penjelasan lain menjelaskan bahwa Dabat al-At adalah seekor hewan yang memiliki bulu panjang dan bulu yang pendek. Memiliki tubuh yang sangat besar, dikatakan semasa ia keluar dari sarangnya dengan kecepatan seperti seekor kuda yang berlari setelah 3 hari, dan Dabatul At bisa mengeluarkan sepertiga badannya. Kemudian ia mampu berbicara dengan manusia dengan berbagai bahasa di dunia. Sebelah tangan kiri memegang tongkat Nabi Musa dan jari tangan kanan memakai cincin Nabi Sulaiman. Ia akan keluar dari kawasan di antara Bukit Sofa dan Marwah. Ia memiliki misi dan tujuan ketika ia muncul, diantaranya adalah akan berbicara kepada manusia bahwa sesungguhnya manusia sudah tidak yakin dengan ayat-ayat Allah. Ia akan membuat tanda di wajah orang mukmin menjadi cerah dan wajah orang kafir menjadi gelap. Dikatakan ia tidak menakutkan manusia dan ia akan menjerit di kawasan makam Ibrahim dan Hajar Aswad sambil menebar-nebarkan tanah di atas kepalanya. Kemudian ia menghadap timur dan memekik, kemudian menghadap ke barat dan memekik. Suaranya melampaui segala penjuru yang menyebabkan manusia berlarian karena takut mendengar suaranya. Dalam keadaan yang sama orang mukmin sudah mengetahui bahwa yang bersuara keras itu adalah Dabatul At, binatang Allah, dan mereka tetap di tempat mereka dan tidak mengalami ketakutan apapun. Dabatul At akan keluar selepas Ya'juj dan Ma'juj mati akibat wabah yang diturunkan oleh Allah kepada mereka. Dabatul At akan keluar selepas terbitnya matahari seperti biasa, yaitu pada waktu duha setelah matahari itu terbit sebelah barat. Dabatul At akan keluar jika bumi pulih setelah bencana Ya'juj dan Ma'juj. Ibnu Juraij mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan, ia akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman. Tiada tersisa bagi orang beriman yang tersisa tanpa membuat tanda putih di wajahnya, sehingga bersinarlah wajahnya, dan tiada yang tersisa bagi orang kafir tanpa membuat tanda hitam di wajahnya, sehingga hitam legam ke seluruh wajahnya. Ketika mereka sedang bertransaksi di pasar, mereka akan berkata, "Berapa harganya wahai orang beriman? Berapa harganya wahai orang kafir?" Sehingga ketika salah seorang dari anggota keluarga duduk makan bersama, mereka akan mengetahui siapa yang beriman dan yang kafir. Kemudian binatang itu berkata kepada orang beriman, "Wahai orang beriman, kalian akan berada di antara orang-orang penghuni surga," dan berkata kepada orang kafir, "Wahai orang kafir, kalian akan berada di antara orang-orang penghuni neraka." Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran, "Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami." An-Naml 82. Abu Dawud at-Tayalisi mencatat dari Abu Hurairah, Muhammad bersabda, "Binatang ini akan muncul dari perut bumi dan akan membawa tongkat Musa dan memakai cincin Sulaiman."
Ia akan memukul hidung orang kafir dengan tongkat itu dan akan mengusap wajah orang beriman sehingga cerah dengan cincin itu. Sehingga mereka makan bersama. Juga kisah ini dicatat oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Binatang itu akan memukul hidung orang kafir dengan cincin dan akan membuat wajah orang beriman menjadi cerah dengan tongkat, sehingga ketika mereka makan bersama, mereka akan berkata satu sama lainnya, "Wahai orang beriman," dan "Wahai orang kafir." Beberapa hadits juga mencatat seperti berikut, apabila binatang ini memukulkan tongkatnya ke dahi orang yang beriman, maka akan tertulislah di dahi orang itu, "Ini adalah orang yang beriman." Apabila tongkat itu dipukul ke dahi orang yang kafir, maka akan tertulislah, "Ini adalah orang kafir." Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat.